sebenarnya bukan cuma yang menarik dari turnamennya itu aja. Nah, gimana kita wartawan ini punya kesempatan untuk wawancara eksklusif seperti itu, pemain mentalis, tapi juga ternyata ada sesuatu di luar lapangan yang akhirnya bikin heboh di kemudian beberapa saat setelah event itu selesai gitu. Jadi dia menerima suap dari pelaku usaha dengan memanipulasi jumlah yang harus laporan pajaknya gitu. Wah, ini nggak bener nih polisi. Langsung saya buka kan dokumentasi saya itu yang video on demand-nya itu. Itu masih terekam di kamera. Akhirnya saya buka pagi-pagi datang sama Mas Boy. Nah, jadi pas fotonya Agus muncul itu video on demand-nya juga udah muncul. Nah, tapi karena polisi pernyataan begitu, akhirnya kita buka. Kembali jumpa di Om GW, Mantul Wesley dan Gatot. Gatot dan Wesley dong. Teman-teman, kali ini kita mau share pengalaman Mas Gatot sebagai wartawan yang menghebohkan dunia. Ngamuk ya. Ini kita di belakang hutan. Dunia apa? Dunia ekonomi, bisnis, politik Indonesia gitu ya. Olahraga, politik, ekonomi juga, dan hukum mungkin. Jadi, iya. Empat itulah. Jadi satu event itu bisa akhirnya membuat rame di 4 bidang itu. Cerita dong. Kejadian tahun berapa, di mana? Ya. Waktu itu. Jadi itu sekitar tahun 2010. Nah, waktu itu ada event turnamen tenis di Bali, namanya Wismilak. Iya, turnamen Wismilak ya. Nah, itu telepon gue bunyi. Lanjut, Mas. Nah, itu Nah, itu yang datang kebetulan 12 tenis top dunia gitu kan. Nah, itu dulu kita masih sering lah jadi tuan rumah bikin event turnamen masih sering. Nah, itu sebenarnya menjadi kebanggaan buat kita ya. Karena juga kebanggaan buat petenis kita dan buat juga penggemar tenis. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita bisa menyaksikan petenis papan atas dunia, dan itu waktu itu ada turnamen di Wismilak. Nah, sebenarnya bukan cuma yang menarik dari turnamennya itu aja. Nah, gimana kita wartawan ini punya kesempatan untuk wawancara eksklusif seperti itu, pemain mentalis, tapi juga ternyata ada sesuatu di luar lapangan yang akhirnya bikin heboh di kemudian beberapa saat setelah event itu selesai gitu. Ini yang heboh sebangsa-bangsa dan setanah air ya. Sebangsa dan tanah air. Ya, yaitu dulu diidentifikasinya salah satu terdakwa, tersangka atau ya waktu itu tahanan yang sudah ditahan dalam kasus pajak, yaitu Gayus Tambunan. Penipuan pajak, penggelapan pajak. Penyuapan pajak sebenarnya. Jadi dia menerima suap dari pelaku usaha dengan memanipulasi jumlah yang harus laporan pajaknya. Jadi dibuat lebih kecil daripada yang sebenarnya. Biasa dia. Mungkin. Nah, ceritanya gimana? Jadi itu ceritanya dari waktu kita nih, kebetulan saya sama beberapa fotografer itu mau masuk ke dalam stadion dan lewat salah satu counter tiket kasir. Nah, itu petugasnya waktu itu masih anak-anak ya, masih muda lah. Volunteer biasa anak muda lah. Ya. Terus ya melihat kita rombongan wartawan fotografer, terus bilang, Pak, Mas, tadi saya lihat kayaknya ada orang tuh mirip Gayus deh gitu kan. Ya. Laki perempuan nih volunteernya? Volunteernya perempuan waktu itu. Berarti dia ngeh dengan situasi yang terjadi di tanah air. Saya juga, makanya kita tuh antara percaya nggak percaya. 2010 ya? 2010 antara percaya nggak percaya mendapatkan informasi itu, karena apa benar nih dia udah tahu seperti itu kan. Ya, akhirnya kita sambil ketawa-tawa, oke, thank you infonya, ntar kita cari deh gitu kan. Padahal kita juga nggak niat nyari waktu itu. Serius waktu itu? Benar nggak niat. Jadi pokoknya sambil ketawa-tawa kita masuk. Nggak percaya juga kan? Nggak percaya, betul. Masa iya orang tahanan ada di basket, di tenis. Akhirnya kita masuk ke tempat ya peliputan. Kita diterima, saya kebetulan juga, walaupun saya dulu sebenarnya wartawan tulis, tapi karena saya di kantor saya itu di Harian Kompas itu sudah ada namanya bikin
berita dengan apa namanya platform VOD, yaitu video on demand. Nah makanya kita para wartawan itu membuat laporan video gitu, seperti ya kayak orang apa TV, tapi dia memakai kamera yang sederhana, kemudian dibikin narasi yang sederhana, kemudian bikin laporan yang sederhana juga, sekitar 2 menit 3 menit waktu itu. Dan kebetulan dulu itu saya termasuk salah satu pionir di harian Kompas, hanya karena di waktu itu Kompas juga baru membuat desk multimedia yang jumlahnya personilnya itu nggak banyak, dan saya di desk olahraga sebagai volunteer aja, karena ini apa waktu itu saya berpikir wah ini barang baru asik juga untuk apa, kebetulan saya bisa tampil juga dengan apa namanya on cam di on cam juga gitu. Jadi karena nggak semua wartawan mau begitu kan, tapi wah asik nih, gue bilang asik nih. Akhirnya ya udah, karena saya diajarin sama teman saya namanya Mas Iwan yang sekarang ada di Lombok. Promosi dikit nggak apa-apa, Mas Iwan. Iwan ini apa nih? Mas Iwan ini dulu memang dia jago di pertelevisian dan sempat direkrut oleh Harian Kompas untuk yang membidangi lah desk multimedia, melahirkan ini, membentuk tim membantu ini bersama dulu Bu Wijaya Kusuma dan Bang Boy yang Bang Boy itu pernah menjadi GM Kompas TV. Nah sekarang menjadi direktur utama di Dirut di Tawaf TV. Tadi yang di Lombok di siapa? Mas Iwan itu dulu pernah di beberapa TV, kemudian ditarik di kompas.com, terus kemudian ditarik di redaksi untuk membantu multimedia. Jadi basicnya dia kan televisi, nah jadi dia membantu by project gitu ya, untuk project itu. Sekarang di mana? Sekarang jadi pengusaha di Lombok. Nah balik lagi ke soal yang tadi apa namanya di tenis itu. Nah karena saya dapat pelajaran yang simple atau sambil semi atau didak juga, pokoknya prinsipnya adalah kalau kita ngambil video itu adalah close, medium, and long. Jadi tiga shoot itu tiga prinsip dasar untuk apa namanya ambil video. Nah saya juga supaya gambar variasi, saya ambil bukan hanya petenis yang lagi bertanding, tapi juga sampai saya ambil detail wasitnya, terus terus juga suasana penontonnya itu saya ambil. Kalau yang cakep masa nggak kita sorot? Penonton kita saya ambil long, medium, dan close untuk itu tadi penonton yang cantik itu kita close gitu kan. Nah kebetulan saya nggak sengaja aja, pokoknya kerja saya gitu aja, tek. Nah itu saya mulai dari tenis itu kan mulainya hari Rabu tuh. Nah saya udah melakukan itu hari Rabu. Nah informasi ada Gayus itu sekitar kita malah dapat tuh hari Jumat lah, hari Jumat itu yang dari menjelang semifinal gitu ya. Menjelang itu. Nah hari Jumat setelah seperti biasanya kita habis liputan, habis selesai pertandingan, nah kita kan ke ruang media center. Nah, waktu itu fotografer saya namanya Agus Susanto manggil saya, Tot sini. Wah saya pikir foto apa nih kan. Agus kan agak-agak iseng juga orangnya. Wih siapa petenis mana yang difoto gitu. Saya pikir wah nih keren nih, cakep nih. Nah terus tapi begitu saya samperin, terus dia liatin ke apa namanya laptopnya, kaget saya, loh kok wah ini foto apa Gayus nih, berarti bener nih Gayus nih, saya bilang gitu kan. Kok bisa kenal Gayus? Mas kan pakai wig waktu itu deh. Iya, karena walaupun dia pakai wig, tapi saya bisa mengenal ciri wajahnya dia gitu kan, karena kan sering diekspos di TV kan, karena kasus itu ya, kasus yang tadi gitu, penggelapan pajak gitu ya. Nah akhirnya iya nih Gayus nih, terus saya bilang sama si Agus, udah kirim aja ke kantor, ini bakalan jadi heboh nih, saya bilang, karena ya ini tahanan kasusnya lagi baru ya, ini lagi hot-hotnya, kirim aja, ini gila ini, saya bilang gila. Tahanan ada di lapangan tenis itu kan luar biasa kan, privilege-nya gitu loh. Nah akhirnya saya pikir si Agus kirim gitu kan, terus akhirnya kan kita kembali ke hotel, tidur, bangun pagi, saya cek di di internet, baca baca berita lah, berita yang berita Kompas hari itu, bukan berita Kompas, saya lebih ngecek banyak berita gitu kan. Saya cek aja, cek di media-media online, waktu itu udah muncul kan, loh kok ada rame nih soal Gayus, yang keberadaan Gayus dipertanyakan waktu itu judulnya. Saya langsung pilih, wah berarti ini benar-benar Gayus ini. Terus habis sarapan pagi, siangnya saya ketemu si Agus, terus foto lu udah dikirim ya? Oh itu beritanya udah heboh.
enggak, belum dikirim. Loh kenapa? Ngeri gua, takutnya ntar salah atau gimana kan kacau. Wah ini udah heboh, ini pasti benar itu Gayus, gue yakin aja gue nggak Gayus. Tapi ya kita kan Agus ya bagus juga, dia hati-hati gitu kan. Ya ntar dulu lah, coba dia dicek dulu lah. Nah itu hari Sabtu kan, hari Sabtu, terus finalnya juga hari Minggu. Nah hari Sabtunya saya juga nelpon ke pimpinan saya yang multimedia itu, Mas Boy. Saya telepon, Mas Boy, ini ada heboh nih, ada Gayus nih. Malam-malam tuh saya telepon tuh hari Sabtu malam gitu. Hari Sabtu malam atau Minggu? Ya waktu itu saya telepon Mas Boy lagi ada acara di kantor gitu, jadi berisik tuh di ada acara musik gitu. Jadi sambil jawabnya tuh kayak apaan? Oh iya ntar dicek, ntar. Nah, ternyata nggak dicek juga. Lagi ada acara. Karena ada acara kelupaan, setelah acara itu kelupaan. Pas sampai akhirnya saya pulang hari Minggu selesai, pertandingan selesai, itu berita dari di Kompas tuh naik untuk soal Gayus gitu. Tapi saya lihat di beberapa media online kok mulai rame nih pemberitaannya. Nah akhirnya kita dapat konfirmasi benar bahwa si Gayus itu keluar dari tahanan gitu kan. Nah si polisi tadinya membantah gitu kan. Nah kan karena dia ditahan di Makobrimob waktu itu tahanannya. Itu dibantah polisi bahwa enggak benar baru Gayus keluar dari tahanan. Nah udahlah kita tampilin tuh fotonya lah si Gayus nonton di Bali. Hari apa tuh? Hari Senin. Hari Senin kita pulang hari Senin. Jadi Selasa baru hari Selasanya baru muncul Gayus berada di Bali gitu kan, nonton tenis di Bali. Foto halang HL tuh waktu itu fotonya Agus. Nah tadinya polisi masih ngebantah kan, begitu ada foto itu langsunglah berubah si polisi pernyataannya. Ya Gayus cuma izin sebentar untuk berobat, kemudian menyempatkan lucu juga, tapi sempat menyempatkan untuk nonton tenis, tapi itu dalam pengawalan gitu dan enggak. Terus di situ bilang polisi bahwa Gayus cuma izin sehari untuk keluar dari tahanan. Nah saya kan wah enak ya, nggak yakin ya kan, wah masa iya dia cuma 1 hari nih, karena si Agus itu kan udah fotonya nemuin dari Jumat itu. Nah makanya begitu, wah ini nggak bener nih polisi, langsung saya buka kan dokumentasi saya itu yang video on demand-nya itu, takutnya masih terekam di kamera. Akhirnya saya buka pagi-pagi datang sama Mas Boy. Nah, jadi pas fotonya Agus muncul itu video on demand-nya juga udah muncul. Nah tapi karena polisi pernyataan begitu, akhirnya kita buka, kita jembrengin, kita lihat pakai, kebetulan kita monitornya gede kan, pakai yang monitor besar, jadi kelihatan tuh. Kita plototin coba hari Sabtu ada nggak, begitu kita cek ada nih, kita lingkarin di sini, kita tandain hari Sabtu. Terus coba cek Jumat ada nih. Wah terus hari Kamis ada gitu kan. Terus kita cek lagi hari Rabu ada juga. Gitu yang ngomong sehari dari Rabu sampai Minggu. Akhirnya lewat platform VOD itulah akhirnya kita ungkap keberadaan Gayus, bahwa ya lagi-lagi aparat nih berbohong, karena Gayus sudah berada di Bali sejak hari Rabu nonton tenisnya gitu kan. Nah yang menarik ini kan karena keberadaan Gayus itu berada dalam satu tribun oleh salah satu politik ya waktu itu ya, atau politikus lah, yang memang kebetulan perusahaannya ramai waktu itu, diberitakan sebagai mungkin pengempang pajak. Nah akhirnya spekulasi kan berkembang kan, jangan-jangan Gayus memang di situ bareng dia gitu kan, walaupun posisinya nggak berdekatan, Gayusnya di sini, si pejabatnya di sini gitu. Nah, walaupun akhirnya kan satu tribun gitu kan, takutlah mereka dekatan itu ya. Mungkin ya, kita akhirnya saya dalam menulis berita nggak berani spekulasi itu nggak ini, tapi karena itu bukan berdasarkan fakta ya. Kita jaga aja. Saya hanya menyampaikan fakta bahwa memang Gayus berada di situ satu tribun dengan si pengusaha ini gitu aja. Cuman rekan saya juga ada konfirmasi yang nggak tahu, terus sempat ramai juga karena akhirnya dibantah sama dia, disomasi gitu lah sama pengusaha pejabatnya itu. Nah tapi yang mau saya ceritakan adalah betapa waktu itu platform VOD itu bisa mengungkapkan perkara besar gitu, kasus besar mengenai si buronan pengumpulan pajak, buronan oknum pegawai pajak Gayus yang membantu pengusaha untuk manipulasi pembayaran pajak, laporan pajaknya. Jadi
harusnya jumlahnya bayar 100 cuma bayar 50 gitu ya. Yang negara rugi 50. Negara rugi dirugikan waktu itu. Nah, dari situ ternyata video saya juga akhirnya dibeli tuh untuk pertama kalinya gitu kan. Karena ini platform baru, terus ya ternyata Dibeli siapa? Dibeli oleh Metro TV, Trans TV sama Trans TV sama Trans 7. Jadi ada 3 stasiun yang membeli video saya gitu kan. Paketan, harga satu paketnya saya masih ingat itu 7 juta. Video saya yang menampilkan Gayus. Iya. Itu uangnya untuk sendiri apa uang kantor? Nah, akhirnya karena saya kantor bilang karena saya bekerja dengan kamera kantor, maka uang itu buat kantor. Iya, harus pantasnya begitu. Saya sih ikhlas aja lah, ikhlas aja. Yang penting kan kerja. Kan kesana pakai ongkos kantor. Benar, saya juga pakai ongkos kantor. Agak gitu, tapi ya udahlah, ikhlas. Nah, ya akhirnya dari situlah kasus Gayus terungkap dan itu menjadi soal waktu itu menjadi ya kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Walaupun dulu sosial medianya belum berkembang 2010 ya, ingat 2010. Nah, itu tapi bagaimana koran dengan kombinasi platform video on demand itu bisa mengungkap kasus Gayus. Menurut saya sih itu hal yang menurut saya menarik. Artinya gini, ketika sebuah perusahaan seperti Kompas mengembangkan platform media video on demand, ternyata kita mendapatkan momen yang tepat untuk mendapatkan berita yang besar. Nah, memang itulah sebuah inovasi dari media. Dan itu juga membuat menarik dan tantangan. Makanya juga buat teman-teman wartawan ketika misalkan punya kesempatan ya untuk melakukan seperti itu, ya ambil aja. Ya karena kita juga nggak pernah tahu toh akhirnya dari hasil-hasil yang ya kerja kita yang memang sesuai dengan tupoksi tugas pokok kita ini untuk bekerja ya terpenuhi, dan ternyata kita dapat bonus tuh liputan Gayus Tambunan seperti itu. Dan disitulah ya Kompas pun juga mendapatkan apresiasi juga. Dan nggak ada orang lain yang foto Gayus waktu itu ya? Nggak ada, ada juga sebenarnya Jakarta Globe waktu itu juga dapat, cuman memang karena Kompas dampaknya Kompas jauh lebih besar sehingga orang-orang ke situ. Dan waktu itu sayangnya aja Kompas Kompas TV belum lahir. Kalau udah lahir pasti lebih hebat. Tapi lewat VOD itu, platform VOD itu kita udah. Kalau ada Kompas TV berarti nggak beli materinya. Iya. Kalau Metro TV One kan beli. Iya. Tapi dari seorang wartawan cetak, lahirnya kan wartawan cetak, itu menghasilkan produk yang tidak hanya tulisan, foto dan video. Itu sebuah tantangan yang dipenuhi oleh perubahan zaman kan Mas. Betul, karena waktu itu di 2010 itu kita kan mungkin ya perusahaan media udah membaca nih bahwa tantangan kedepannya udah makin berat, digitalisasi terutama lah. Makanya platform harus dilengkapi, tidak cuma cetak tapi juga ada online-nya, kemudian juga ada videonya. Nah waktu itu maka bahkan saya 2010 bukan cuma liputan di Gayus, ketika saya liputan Thomas Uber, Sudirman Cup, itu saya udah melakukan 3M itu Bung. Apa itu 3M ya? Itu tadi bekerja untuk Kompas, menulis untuk Kompas cetak, menulis untuk kompas.com online, kemudian juga membuat VOD-nya. Nah, begitu Kompas TV lahir, saya VOD itu tergantikan karena hasil dari liputan itu masuk ke Kompas TV pada saat itu. Nah, beruntung bagi saya karena Kompas TV ini perusahaan juga, di situ saya mendapatkan uang halalnya jadi pekerjaan saya itu walaupun satu grup dihargai juga. Untuk satu kali liputan waktu itu dapat insentif, ya ini Pak Boy juga yang memulai karena dia ketika Kompas TV ada dia menjadi GM Sport. Nah akhirnya saya memberikan sumbangsi juga, Pak Boy, daripada Pak Boy nyumbang Kompas TV memberangkatin orang, mendingan saya kirim aja beritanya gimana. Nah akhirnya in returnnya saya dapat upah capeknya itu daripada materinya dikasih ke media sebelah. Thank you banget Mas Gatot, ini insight yang bagus banget bahwa kita dalam bekerja jangan pakai kacamata kuda tapi bisa melihat kiri kanan kayak tadi, dan instingnya bermain. Dan ketika ada tuntutan perubahan zaman jangan ketinggalan, jangan menjadi orang yang diputar oleh perputaran zaman tapi ikut menjadi bagian orang yang memutar. Tadi Mas Gatot dari wartawan cetak
menghasilkan foto dan menghasilkan video. Thank you banget Mas Gatot. Thank you. Kita ketemu lagi di obrolan mantul Gatot dan Wesley. Bye. Ciao.